Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaradila Bahrudin, absen 2. Penggunaan pil doping dalam latihan fisik. Permasalahan yang sering timbul pada latihan fisik atlet badminton adalah permasalahan gizi atlet yang tidak mencukupi dan pemakaian doping pada atlet badminton. Permasalahan pada atlet tersebut apabila tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan akibat yang signifikan pada atlet. Untuk itu, penanganan dari permasalahan pada latihan fisik atlet badminton sangatlah perlu diterapkan. Penggunaan doping pada atlet badminton. Bab 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai ketentuan umum menjelaskan doping adalah penggunaan zat dan atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Penggunaan zat-zat yang terlarang tersebut yang terdapat dalam daftar terlarang atau prohibited list. The government should pay more attention to athletes. First, do a urine test for every badminton athlete. Second, supervising athlete training. Third, conduct health check once a month or once every 6 months. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Langgrey, nomor absen 9. Ini saya akan menjelaskan tentang kasus perjudian dalam pertandingan bulu tangkis. Federasi Badminton Dunia (BWF) mengumumkan 8 atlet pembulu tangkis Indonesia tersangkut skandal perjudian dalam pertandingan. PBSI memberi pernyataan bahwa mengutuk perbuatan tersebut dan ke-8 atlet itu bukan penghuni pelatnas Cipayung. 3 dari pembulu tangkis tersebut diketahui telah mengordinasikan dan mengatur orang lain agar terlibat. Mereka telah diskors dari semua kegiatan yang berhubungan dengan bulu tangkis seumur hidup. Adapun bentuk permasalahan hukum yang bakal diterima mereka diantaranya adalah larangan berkecimpung dalam pertandingan bulu tangkis seumur hidup dan sebagai lain dalam beberapa tahun ke depan sesuai prosedur yudisial. Ke-8 atlet itu memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan ABRISE olahraga dalam waktu 21 hari sejak pemberitahuan keputusan yang beralasan. My argument is the punishment athlete receive his accordance with the hadith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Fadelia Nur Zahra dari kelas 11 IPS 1 absen 19. Dalam 4 tahun terakhir, PBSI sudah 3 kali memberi sanksi terhadap atlet muda yang ketahuan mencuri umur atau memalsukan data usia mereka. Pertama, terjadi pada tahun 2015, 2 atlet muda dari klub yang berbeda diskors karena hal ini. Membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Commit should have been more careful. First, check the athlete's document first. Second, following up on irresponsible people. Third, give the most service sanctions for these individuals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvi Herawati, kelas 11 IPS 1, nomor absen 38. Perkelahian badminton. Perkelahian ini terekam video dan tersebar di dunia maya yang mengunduh ribuan orang. Isara yang akhirnya mendapatkan 2 jahitan mengatakan kalau jangan setelah memukulnya dengan raket. Untuk kasus ini saya tidak melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kerusakan sudah terjadi dan saya berusaha menyelamatkan harga diri bangsa kami di dunia badminton, kata Chong yang sudah terjun di dunia bulu tangkis Thailand selama hampir 60 tahun. 2 pemain yang sama-sama berusia 22 tahun ini berada di papan atas ganda dunia dan lolos perempat
final Olimpiade 2012 di London. Keduanya dipisahkan pada Januari 2013 karena isyarat mundur untuk merawat ibunya yang sakit. Jongit dan pasangan barunya Nithithorn Taungping bertemu isyarat yang berpasangan dengan Pakawat Vialiak. Permasalahan hukum. 1. Pasal 184. Seorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawannya. Argumen Hion Christie for all gourmet be motorsport so that it can be know what is wrong and what is string stone fire so would be more supportive by hastily and not use violence. Treat anything this case should be covered up because its head painting injured the opponent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prastio dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 8. Penyuapan atlet. Federation Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation atau BWF memberi tanggapan terkait pernyataan suap senilai 400 juta dari pihak Malaysia yang disampaikan legenda bulu tangkis Indonesia yaitu Taufik Hidayat. Saat itu Taufik diminta untuk mengalah pada pertandingan semifinal melawan wakil negeri jiran Lee Chong Wei. Sebagai imbalan, Taufik akan diberi uang sebesar Rp117.000 Malaysia atau setara dengan 400 juta. Namun, Taufik menolak tegas tawaran nista tersebut. Dia lalu mengalahkan Lee Chong Wei pada babak semifinal dan menundukkan Li dan China pada laga final untuk meraih medali emas Asian Games Doha 2006. Taufik pun mengukir sejarah besar dengan menjadi pebulu tangkis tunggal putra pertama di dunia yang berhasil menjadi juara. Permasalahan hukum. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut terancam pidana oleh pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perluasan tindakan pidana suap dalam bentuk retor komisi atau gratifikasi diatur dalam pasal 418 KUHP. Argumentation. If you want the match to be free from bribery, it is as follows. First, thoroughly investigate the perpetrators to the road. Second, instill an adult attitude to be honest and disciplined. Third, take firm action against the perpetrators. Perkenalkan, nama saya Dinata Nadine Eko dari 11 IPS 1. Nomor absen saya nomor 5. Berdasarkan rilis yang diumumkan BWF, tindakan manipulasi pertandingan atau melakukan pembulu tangkis di
mengatur to chief purchase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Desyanti dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 35. Skandal atlet badminton spesialis ganda campuran ini terlibat perselingkuhan. Keduanya disebut sebagai pasangan idola. Selain berpasangan di lapangan, ia juga berpasangan di luar lapangan. Namun, di tengah perjalanan hubungan asmara mereka harus kandas di tengah jalan. Pasalnya, Zhang Nan kedapatan berselingkuh dengan pembulu tangkis ganda. Putri Tiang King diketahui Tiang King merupakan rekan Zhao Yunlei. Akibat perselingkuhan itu, pemain ganda campuran ini tidak bergairah di lapangan sehingga membuat performnya menurun tajam, terutama saat mereka bertanding di Olimpiade Rio de Janeiro pada tahun 2016. Permasalahan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, dan status ekonomi. Argumentation personal matters should not be brought into the game. They should be better able to distinguish between personal problems and when they are competing. So when you start competing, you no longer think about personal problems whose impact can result in defeat because you don't focus. Pengaturan hasil pertandingan. Pelatih legendaris asal Cina Li Yongbo juga pernah terbukti melakukan peraturan hasil pertandingan anak asuhnya. Tak tanggung-tanggung, hal ini ia lakukan di semifinal Olimpiade 2004. Kecurigaan yang lama telah terbangun akhirnya terbukti setelah Li Yongbo mengakui telah mengatur salah satu hasil pertandingan semifinal nomor tunggal putri Olimpiade 2004 di Athena. Permasalahan hukum Undang-Undang Nomor 11. Barang siapa yang menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima. Argumentasi. First, cheating in badminton games often happens. It can be caused by greedy human, not nature, and thirst for victory. Second, the lack of strict rules in this game, and the article whose implementation is not applied to the perpetrators, which result in wanted event happening again and again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah, kelas 11 IPS 1, nomor absen 22. Pebulu tangkis Denmark Joachim Persson pernah ditemukan bersalah oleh BWF karena melakukan pengaturan hasil pertandingan. BWF diberitahu pada 2016 bahwa Persson yang pernah duduk di peringkat 6 dunia lalu lebih dari satu dekade lalu bertaruh pada pertandingan bulu tangkis. Dia mengaku bertaruh pada pertandingan selama sekitar 13 tahun hingga 2016, tetapi tetap mengikuti aturan BWF sehingga tak diketahui. Persson dinyatakan bersalah karena pura-pura kalah pada set pertama sebuah pertandingan di 2015. Permasalahan hukum bahwa secara tinjauan hukum positif isi pasal 303 KUHP yang mengatur pidana perjudian adalah pasal Mansuftion yang koruptif. Ringkasan substansinya bahwa barang siapa yang melakukan perjudian diancam hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda sebesar 25 juta kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang. Cheating a match is not something that should be excused or allowed.
because this can lead to an unfair win. So getting is to instill an attitude of honesty, fairness, compassion, and willing to lose. For athletes and rules in a match must also be enforced clearly and cruelty, so that clothing is reduced and complete in a good, right, and fair way. Dalam sebuah kompetisi, pertandingan, ataupun lomba, kalah dan menang merupakan hal yang biasa terjadi. Ketika mendapatkan kemenangan, jangan sombong. Ketika mendapatkan kekalahan juga jangan sedih. Menang jangan junawan, kalah jangan marah. Begitulah sikap yang harus kita lakukan ketika mengalami kedua hal tersebut. Jika hasilnya tak sesuai dengan yang diharapkan, kita harusnya menerima dengan lapang dada. Itulah yang dinamakan positif berjuang di kompetisi dan junjunganlah hak tertinggi, otoritas dan kehormatan.